Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ashistawa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanadruka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tubnil qulubi ulil nuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhina yatamassakuna ila al-huda. Amma ba'du, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai pada surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabiqus syirata fa'anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Walau nasya'u, dan kalau kami kehendaki. Allah itu kalau menggunakan kata-kata kami berarti ada oknum lain yang terlibat. Seperti misalnya inna khalaqnas sama, itu berarti ada keterlibatan malaikat di situ. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu, ya. Tapi kalau kata Allah ini anallah, berarti saya, gitu. Allah sendiri. Gitu. Walau nasya'u, kalau kami kehendaki, dalam bahasa itu ada ungkapan ingin itu banyak. Makanya bahasa Indonesia sangat kaya, bahasa Arab itu sangat kaya. Ada ingin dalam bahasa Arab namanya aroda, itu ingin. Ada namanya nasya'a, itu ingin. Ada namanya istaha, itu juga ingin. Itulah mengapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu kaya sekali ungkapan bahasanya, bahasa Arab itu. Ya. Makanya kalau kata Nur Khalis Majid, seorang intelektual Muslim yang beliau meninggal itu tahun 2009 karena sakit liver, gagal transplantasi jantung, hati. Beliau pernah berkata mustahil orang yang memperdalam agama Islam tapi tidak mengerti bahasa Arab, kata Nur Khalis Majid. Mustahil. Jadi kalau cuma dari terjemah itu mustahil orang. Sebab bahasa Arab itu jelimet sekali. Ya, ada ilmu nahmunya, ada ilmu syarahnya, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ada 3. Nah, ma'ani bayan, badi, ilmu balaghahnya saja. Terus ada lagi nama ilmu arud, ada ilmu istiqaq. Banyak sekali ilmu bahasa sekitar. Makanya Imam Syafi'i itu menjadi orang ahli fikih, belajar bahasa Arabnya khusus bahasa Arab 21 tahun. Jadi kalau kata Nur Khalis Majid, mustahil orang bisa dalam ilmu agamanya tanpa menguasai bahasa Arab. Walau nasya'u latamasna 'ala ayunihim, kami butahkan atas mata mereka. Tuh, jadi kalau Allah kehendaki orang-orang kafir itu dibuatkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqus syirata fa anna yubsirun, sehingga mereka berlomba-lomba itu lewat sirat itu jalan, fa anna yubsirun, bagaimana mereka bisa melihat. Ini ada 2 penafsiran. Ada penafsiran ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, dan ada ulama mutakhirin. Kata kitab-kitab tafsir yang saya baca, yang masuk di sini konteksnya adalah orang-orang kafir. Kalau Allah tutup matanya, mereka nggak melihat lagi sehingga nggak bisa melalui perjalanan hidup ini. Tapi kalau kata Dr. Quraisy Shihab, yang dimaksud di sini adalah
Kalau kami ingin tutup matanya, mereka bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi orang-orang yang beriman, kalau kata Dr. Quraisy Shihab, itu kalau lewat nanti jembatan Shiratal Mustaqim bisa ditutup matanya sehingga seakan-akan mereka nggak bisa melihat. Makanya dalam sebuah penafsiran ulama pernah mengatakan orang-orang yang bertakwa nanti ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu cepatnya bukan sampai setelah sampai ke surga mereka berkata, "Ma ra'aitun nar." Kok cepat sekali ya, kita nggak ngeliat neraka ini, kata orang yang beriman. Ini kata Quraisy Shihab nih Pak ya, karena penafsiran kan ini macam-macam. Apa kata malaikat? Sebenarnya kalian bukan nggak ngeliat neraka, tapi kalian ketika berjabatan di Sirat tadi, di Sirat itu neraka dipadamkan menghormati lewatnya kalian. Itu kata Dr. Quraisy Shihab. Ada masuk akalnya juga. Jadi penafsiran itu nggak ada orang mengatakan penafsiran. Jadi kita nggak boleh mengklaim penafsir Al-Quran itu saya yang paling benar, itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Jadi orang berkata saya yang paling benar akan nggak boleh. Makanya mohon maaf, ada sekelompok masyarakat Islam mengatakan harus guru ini saya yang paling benar. Nggak bisa kalau Al-Quran itu. Sebab dia mah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, yang paling ngerti artinya ya Allah. Yang ngerti maknanya ya Allah. Dan makna ada makna zahir, ada makna batin, ada makna yang ini literal seperti di terjemahan Departemen Agama itu nama literal. Ada namanya makna batin. Makna batinnya itu yang bisa digapai. Makanya siapapun orangnya, sealim apapun orangnya, nggak berhak mengatakan ikutilah tafsiran saya. Nggak bisa. Kalau dia rendah hati dia berkata madhabuna hadza shawab tuh wa madhabu ghairina khata wa yahtamil khata. Penafsiran saya mungkin benar tapi mengandung salahnya. Tuh gitu bisa penafsir itu. Wa madhabu ghairina, madhab yang lain khata, salah, yahtamilu sebab juga ada benarnya. Makanya ulama-ulama tafsir ya, dari yang ujung dari Imam Tabari sampai yang sekarang ini Mustafa Asyur, dia berkata wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu makna dan arti Al-Quran itu. Tuh. Lanjutkan, walau nasya'u lamassahnahu 'ala ma kana, dan kalau kami mau lamassahnahu, kami akan hapus dari tempat mereka. Tuh. Famastata'u mudiyah wa la yarji'un, dan mereka nggak bisa kembali dari awal, dan dia juga nggak bisa kembali. Gitu. Jadi kalau kata Dr. Quraisy Shihab, orang udah masuk surga, dia nggak bisa lagi kembali. Kenapa? Dipindahkan dia punya posisi. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Ini kayak kita panjang umur, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini panjang umur nih Pak, ya Allah. Apa kata Allah? Nunaqqisu fil khalqi, tapi di panjangan umur kita ada yang dikurang-kurangin dalam tubuh kita. Apa yang berkurang? Nafsu seksual berkurang. Betul nggak gitu? Ini model-model yang kayak gini yang mohon maaf udah kurang jauh kelihatan dari tatapan wajahnya. Apalagi di pojokan sana tuh kurang jauh. Ya, kelihatan dari roman mukanya ketahuan. Nafsu besar, tenaga kurang. Nah, ya, bininya, istrinya keluar dari kamar mandi pakai handuk. Kata bininya pengennya. Kata bininya begitu, kata istrinya pengen doang. Sebab itu dikurangi oleh hukum alam. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu, dikurangi. Ya. Ada saya punya ponakan stroke, istrinya keluar dari kamar mandi pakai handuk. Pengen kan stroke dia. Kata istrinya, ngomong doang. Digituin, kenapa udah berkurang? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu. Yang kemudian nafsu makan juga banyak berkurang. Ya, sebab organ tubuh juga kan udah mulai berkurang fungsinya. Ya, kalau kita punya ginjal itu setiap yang kita minum, yang kita makan kayak bau besi. Kayaknya nafsu makan tuh nggak ada sama sekali. Jamaah yang Allah muliakan. Begitu hadir yang dimuliakan Allah, ya nafsu segala macam. Keinginan tuh ada, keinginan ada tapi berkurang.
Satu yang bisa berkurang, keinginan untuk berkuasa dan dihormati, itu yang berkurang. Itu yang berkurang. Makanya para politisi walaupun dia tua, kalau bisa anaknya menurut saya. Ya, namanya politik dinasti. Orang politisi itu walaupun dia pensiun, kalau bisa anaknya. Jenderal itu kalau dia punya anak laki-laki, SMA Garuda Nusantara Magelang, berapapun bayarnya, sebab kenapa? Dihormatin orang itu enak. Dihormatin itu enak, yang ngomongnya. Nah, makanya para politisi itu ya mulai dari camat, ya bupati, camat itu anaknya IPDN. Kalau dia ada pensiun, anaknya camat lagi. Bupati, ya jenderal itu gitu. Kalau bisa, nah itu yang yang nggak bisa kurang itu adalah pengen dihormati. Dan yang kedua, yang Allah muliakan, yaitu cinta dunia itu. Tubuh bisa lemes, tubuh bisa rentan, tapi kalau bisa kehormatan jangan sampai hilang. Kalau bisa saya berhenti jadi ini, anak saya jadi ini, anak saya begini. Ya. Begitu yang Allah muliakan. Tapi secara fisik jauh berkurang. Dan kalau kata Ibnu Katsir yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Allah katakan wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi afala ya'qilun? Kata beliau, kullama tala umruhu rada ila dhafi ba'da al-quwwati wal 'adzi ba'da an-nasha. Ketika orang bertambah umurnya, maka akan dikembalikan oleh Allah kepada yang lemah. Umur makin bertambah, badan bukan makin kuat, makin lemah. Karena proses alamnya dalam ayat yang lain dalam surah Ar-Rum Allah katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kita dari nggak bisa apa-apain, dari bayi makan disuapin, mandi dimandiin, tuh. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kita kecil bayi tumbuh menjadi kuat, remaja kuat kita yang Allah muliakan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan kemudian yang tadinya kuat menjadi lemah lagi, dha'fan wa syaibah. Jadi umum, jadi tua. Apa ciri-ciri orang tua? Orang tua itu ciri-ciri tiga. Yang pertama ubanan. Berarti itu ada tuanya. Ubanan kita. Ada yang ubanan di sini kan? Udah banyak ubanan. Yang kedua, orang tua itu banyak penyakitnya. Orang tua itu. Jadi kalau kita merasa enak banget badan, kita udah tua. Ada yang kita keluhin, kita udah tua. Yang ketiga, orang tua itu banyak yang dikeluhin. Kayaknya ada yang gak nyaman dalam tubuh kita. Kita udah tua. Jadi kata Allah, yakhluqu ma yasha' wa huwa 'alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai kehendaknya, nggak bisa kita ngatur. Itu Opung Luhut lagi di Singapura, ternyata rambutnya putih semua itu dia. Betul nggak kira? Tampil di media, pulang lagi hitam lagi. Ya, Opung Luhut, Pak Yusuf Kala semirnya tiap minggu. Yang paling dasar Ibu Megawati, ininya kendor, rambutnya itu. Sampai saya bilang, udah nenek-nenek rambutnya cukup banget itu semua. Orang salon 3 hari sekali ke rumahnya. Orang salon 3 hari sekali ke rumahnya. Saya pernah ketemu dengan ibunya seorang, saya nggak tahu nih cuma Pak Harto. Itu buat nyisir rambut aja ke salon. Nyisir rambut ke salon biar tampil muda. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Jadi hukum alamnya begitu. Yang Allah muliakan, tujuannya apa? Biar kita ingat mati. Biar kita ingat mati. Bahwa semakin tua kita bukan semakin kuat, semakin tua semakin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu pernah bermohon kepada Allah, ya Rabbi, kata beliau, in qaraba ajali, kalau ajal saya semakin dekat, fakhbirni, itu maka kedatangkan kepada saya malakan au malakaini, 1 atau 2 malaikat, yukhbiruni, yang ngabarin saya, arruju ilaika,
untuk kembali kepadamu. Jadi maksudnya, ya Tuhan, kalau nanti ajal saya semakin dekat, saya minta ada malaikat ngabarin saya, satu atau dua. Nah, biar saya punya persiapan. Kalau begitu Nabi Syuaibnya. Ini cerita dalam kitab namanya Irsyadul Murstasyidin karangan Ali Al-Muhasabi. Datang ke malaikat akhirnya, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Nabi Syuaib ngomongi dari dalam. Hadza dhaifun awil malak. Ini yang datang tamu atau malaikat. Karena belum lama dia ucapin, ada totok begitu. Ini yang datang tamu apa malaikat? Kata ada luar, anak malak. Saya yang datang malaikat. Jadi maksudnya malaikat Israil datang ke rumah Nabi Syuaib. Ini kalau kita mati kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya kita. Tapi matinya orang saleh itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi kalau matinya kita itu main betot-betot aja. Kapan mati? Nah, ini gitu gampang kali. Kalau matinya orang saleh itu dikabarin dulu, Pak. Dikasih tahu dulu. Di sini hari ini, bulan ini akan datang malaikat. Tuh gitu. Tuh gitu. Sampai sebelum nanti kita meninggal itu, kita diperlihatkan oleh Allah di mana tempat kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Biasanya kalau orang mati itu dalilnya bukan, kalau orang alim, orang baik itu dalilnya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi ditawarkan ya, begini, ditawarkan, ayo gitu. Nanti kalau ada yang datang boleh kita nawar tuh. Boleh kita tawar, kita kalau sudah pensiun dan matiin gitu. Pas pensiun datang lagi malaikat. Masih punya kreditan ini, SK masih ditahan. Nanti udah lunas, kata malaikat, oke, nanti udah lunas. Udah lunas, kata malaikat, bagaimana udah siap? Belum, ini anak masih sekolah. Kata malaikat, mau kapan siapnya? Begitu. Tapi kalau orang-orang baik itu tawarkan. Dan akhirnya Nabi Syuaib bertanya kepada tamu, hadza dhaifun awil malak. Ini yang datang malaikat atau tamu? Tamu. Yang Allah muliakan. Kata suara itu, anal malak. Saya malaikat. Yang datang itu, kata suara itu. Dibuka sama Nabi Syuaib marah. Afala ukhbirukum an ursila ayya malakan aw malakaini. Bukankah saya sudah minta kepada Tuhan sebelum saya mati dikirimkan dulu malaikat satu atau dua malaikat biar saya siap. Kata Nabi Syuaib marah dia. Bukankah sudah minta kepada Tuhan sebelum saya dicabut ajal saya satu atau dua malaikat datang kepada saya. Apa kata itu malaikat? Qad fa'altu ana ya Nabi Allah. Saya sudah lakukan itu ya Nabi Allah. Saya sudah lakukan. Kata Nabi Syuaib, la ahad, gak ada yang datang. Sepi aja rumah saya, gak ada yang datang. Fa'altu ana ya Nabi Allah. Tapi saya sudah lakukan. Apa yang Anda lakukan? Gak ada yang datang ke rumah saya. Kata malaikat, saya datang, saya memahamilukan ada salah. Saya bawa tiga perkara. Sudah datang. Tamu saya datang 3. Belum ada, kata Nabi Syuaib. Ada 3 sebenarnya. Apa itu? Kata Nabi Syuaib. Kata itu malaikat, bihadu sya'alika ba'da syawali. Putihnya rambut Anda yang tadinya hitam, itu kedatangan saya. Berarti karena rambut kita pada putih, yang tadinya hitam, yang tadinya gembel, udah pada putih, kita didatangin sama malaikat. Jangan tenang-tenang saja itu, malaikat sudah datang kepada kita. Yang kedua adalah wa quwwatu jismika ba'da istiqamati. Tuh. Dulu badan Anda kuat, sekarang lemah. Itu kedatangan saya. Ini kedatangan saya kata malaikat itu. Yang ketiga apa? Wa hina jismika ba'da istiqamati. Yang dulunya lurus begini, sekarang bungkuk, itu kedatangan saya kata malaikat. Nah, kita udah mulai kedatangan semua nih.
Betul nggak kita? Kita tanam semua kita ini Jawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dicabut itu Nabi Syuaib karena di Allah itu dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ini sebenarnya kena buat kita kayak gitu. Kitalah itu orang yang udah tanam malaikat kita itu. Kitalah itu orang yang kedatangan malaikat. Nah, makanya katakan Muhammad mu'amilhu nafisutil khalqi, yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kekuatannya. Tuh. Sedikit kita bahas tentang kematian ini. Apa itu mati? Mati itu kata Imam Ghazali bukan karena ketabrak. Karena banyak orang yang mati tanpa sebab bisa mati. Betul nggak ya? Kata Imam Ghazali, mati itu bukan karena apa? Karena banyak orang yang kenyang juga bisa mati. Mati itu bukan karena sakit, karena orang yang sehat juga bisa mati. Kata Imam Ghazali. Jadi beliau ditanya, apa itu mati? Mati itu kata beliau, ada muta'alluqir ruhi bil jasad. Mati itu adanya tidak adanya ruh dalam jasad kita. Kalau saya tanya apa itu ruh, saya akan jawab nanti pertemuan yang akan datang dengan jawabannya Izzuddin Abu Salam. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif beliau tahu persis tentang ruh itu bagaimana. Sedikit tapi belum tahu, tapi beliau gambarkan nanti. Jadi kata Imam Ghazali, mati itu adalah ada muta'alluqir ruh bil jasad. Tidak adanya ruh dalam tubuh kita, katanya. Jadi nggak ada ruh dalam tubuh. Waruhu baqiyatun ba'da adami ta'alluqiha. Ruhnya ada setelah jasadnya dilepas, ruhnya terlepas dari jasad. Ruhnya ada, jasadnya yang habis. Paham betul ya? Ibarat kita naik motor, orang tabrakan, orangnya selamat, motornya hancur. Seakan gitu, kata Imam Ghazali. Waruhu baqiyatun ba'da adami ta'alluqiha. Ruhnya ada, tapi jasadnya yang hancur, kata Imam Ghazali. Kemudian kata Yahya Mu'ad Ar-Raji, mati itu ada dua. Mati itu ada dua, ada mati suwariyun, ada mati ma'nawiyun. Mati suwari itu mati tubuh kita. Mati tubuh kita. Jantung berhenti, ya. Jantung berhenti, paru-paru berhenti, selesai, mati. Itu namanya mati suwari. Jasad kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, dipendam. Itu namanya mati suwari. Dan namanya mati ma'nawi. Apa itu ma'nawi? Mati sebelum mati. Ada namanya mati sebelum mati. Apa itu mati sebelum mati? Dimatikan hawa nafsunya sebelum ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dimatikan hawa nafsunya sebelum ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara Allah mahya, Allah mamitna, Allah hidupkan kami dua kali, matikan kami dua kali, itu gitu biasanya orang syahid itu. Makanya ketika orang syahid itu ketika ditanya, mereka udah masuk surga, orang mati syahid itu ditanya lagi, mau apa lagi nih? Setelah surga, mintanya cuma satu, orang mati syahid itu, kembalikan ruh kami ke dalam tubuh kami dan cabut lagi nyawa kami. Kenapa demikian? Karena nikmatnya bukan main dicabut ruh itu. Ya, dicabut nikmatnya bukan main. Jadi kata Imam Yahya Ar-Raji, mati itu ada dua, mati syuari, ada mati namanya mati ma'nawi. Mati syuari itu masih jasad, dipendam selesai. Nama kita, ya mohon maaf, jam 9 meninggal dunia, sampai di rumah labelnya udah beda. Haji Muhammad apa, Profesor Doktor Haji Muhammad apa misalnya, disebut namanya meninggal dunia jam 9, jam 9:01 udah beda. Apa itu? Mayitnya masih di rumah sakit atau sudah di rumah? Bukan profesor doktornya lagi, tapi mayitnya. Betul nggak ya? Itu langsung berubah. Sampai dimandikan, kata tukang yang mandiin, tolong mayitnya bawa kemari. Itu. Kemudian mau dikafankan,
tolong mayitnya pindahkan. Mau disolatkan, tolong mayitnya dibawa ke depan. Udah berubah semuanya. Mau dipendem, kata yang mau mendem kita, tolong mayitnya didekatkan. Itu udah berubah semua. Itu namanya mati syuari. Lagi namanya mati ma'nawi. Mati ma'nawi itu hawa nafsunya dimatiin dulu. Hawa nafsu itu dimatiin dulu. Yang Allah muliakan. Sebab kenapa? Ini kata Imam bin Athaillah, dia pernah berkata, aslu ghaflatin wa ma'asiyatin. Orang itu kenapa dia maksiat? Orang itu kenapa lalai? Kata Ibn Athaillah, satu penyebabnya, ar-ridha bin nafsi, karena nurutin hawa nafsu, ridha dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin berkuasa, hawa nafsu ingin kaya, hawa nafsu ingin kenang, hawa nafsu ingin menang. Itu karena faktornya hawa nafsu. Kata beliau, wa aslu kulli tanakuhin wa yaqzatin. Asalnya orang baik itu, orang kalau jadi baik itu asalnya adalah ada ridha bin nafsi, kagak nurutin hawa nafsu. Itu doang. Makanya saya bilang tadi, walaupun lemah tubuh kita, nafsu seksual lemah, nafsu nampak lemah, tapi yang masih kencang tuh hawa nafsu. Jamaah Allah muliakan. Beliau berkata begini, kata Ibn Athaillah, bi antas habal jahila la yarda bi nafsihi. Kita berteman sama orang bodoh enggak ridho dengan hawa nafsu. Khairum min alimin, lebih baik daripada kita bergaul dengan orang pintar yarda bi nafsihi tapi ridho dengan hawa nafsu. Kita bergaul dengan orang bodoh, orang kampung, tapi ibadahnya baik, orangnya ikhlas, jujur. Itu lebih baik daripada kita bergaul dengan yang orang rebelnya ulama tapi nurutin hawa nafsu. Kata Ibn Athaillah Asy'ari, beliau kata begitu. Bahkan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjurkan sebelum mati sesungguhnya ketemu Allah, matikan dulu hawa nafsu kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kata Imam Syafi'i begini nih, jahid nafsaka, jahid hawaka wa la takun abdan lahu. Perangin itu diri kita, perangin hawa nafsu kita, jangan mau dijadiin budak sama hawa nafsu. Kata Imam Syafi'i. Tuh, hawa nafsu ingin kaya, hawa nafsu ingin terkenal. Dan sekarang kita berhenti dengan hawa nafsu di tiang listrik tuh, tembok-tembok banyak begitu tuh, calon-calon dan segala macam tuh. Itu pada dengan hawa nafsu. Ajil batu, kata beliau, min sa'il jalali. Kata Imam Syafi'i, percepat dan tobatlah buru-buru dari kesalahan-kesalahan kita. Tuh. Wal mautu wal umru yamdu wal hayatu kalam hayatin. Umur tuh berlalu, hidup seperti kedipan mata. Kata beliau, hidup cepat sekali. Umur itu masa timur tuh kayaknya, ya kita berpikir udah mau masa lagi, kayak baru Maret tuh umur tuh begitu saudara. Umur tuh begitu, kata Rasulullah, umur ummati baina syidin wa syabin. Umur umatku kalau enggak 60 70 kata Rasulullah. Wa qalilun ma yajuzu zalika. Lewat 70 dikit sekali kata Rasulullah. Jadi kita bisa ukur sekarang, kalau umur kita 70 udah melewati jatahnya tuh. Kalau umur 60 ke 70 enggak 10 tahun lagi kata Rasulullah. Tuh, wal mautu nauka musyril khatawat. Dan mati nyamperin kita musyril khatawat, secepat kilauan cahaya mati itu, kata Imam Syafi'i. Unzur ila ma fil maqabir wa tabir. Lihat orang yang di kuburan dan ambil pelajaran, kata Imam Syafi'i. Fasaka nasu fi hawil wafat. Bisa jadi kalau Anda tidak bisa mengambil pelajaran, jamaah yang Allah muliakan, Anda tenggelam pada kelalaian. Ya syahid manillahi yarju taiban. Orang yang bahagia, kata Imam Syafi'i, orang yang balik tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia itu mustaghfiran min kasratil asrar. Orang yang minta ampun daripada banyak kesalahan, kata Imam Syafi'i. Saudara, ini Imam Syafi'i, orang ini ngomong begini saudara. Itu dia pernah ke Yaman, itu dia punya cambuk ketinggalan di Yaman. Dia sampai di Mekah baru ingat cambuknya itu ketinggalan. Ada anak muda nyusul dia ke Mekah nganterin cambuk. Berapa dikasih? 500 dirham dikasih sama Imam Syafi'i. Saking royalnya udah, saking dermawannya Imam Syafi'i. Jadi orang-orang dulu tuh begitu anaknya.
Kata beliau, yang orang bahagia itu adalah bukan yang punya duit. Orang yang bahagia itu kata beliau, ya syahid man lillahi yarji'u taiban. Orang yang bahagia adalah orang yang balik kepada Allah dalam kondisi taubat. Orang kondisi taubat. Kemudian mustaghfir min kasril asrar, yang minta ampun dari banyaknya kelalaian. Fallahu ghafuruz dzunub jami'aha. Allah ampuni dosa semuanya, diampuni oleh Allah. Tuba li'abdin taba qabla mamati. Beruntunglah seorang hamba yang taubat sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kata Imam Syafi'i, bukan kita punya duit bahagia itu, bukan. Orang bahagia itu kalau orang yang kembali kepada Allah, mustaghfiran min kathatil asarat, minta ampun dari segala kesalahan, tuba li'abdin taba qabla mamat. Beruntunglah, bahagialah orang yang kembali kepada Allah dan taubat duluan. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man mu'ammirhu nunaqis fil khalqi afala yaqilun. Dalam Al-Qur'an itu, dalam surah Al-Kahfi itu, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Waqiah dikatakan, wa man kana minal muqarrabin wa raihanun wa raihan wa jannatin na'im. Dalam surah Al-Waqiah ujung ini, wa man kana minal muqarrabin, kalau orang muqarrabin, fa raihun wa raihan wa jannatin na'im. Fa raihun itu kalau orang baik itu sebelum mati mencium wangi surga. Raihan itu wangi surga. Fa raihun wa raihan wa farahun wa raihanun, sebelum dia meninggal dunia itu mendapatkan rahmat dari Allah, roh keluar dari rasa sakit. Wa jannatun na'im, dan dia melihat surga buat dia. Tuh. Fa amma in kana min ashabil yamin. Ada muqarrabin, ada ashabul yamin. Wa amma in kana min muqarrabin min ashabil yamin. Kalau ashabul yamin ini ashabnya orang yang beruntung. Fasalam laka min ashabil yamin. Tuh. Selamat Anda termasuk orang-orang yang beruntung. Maksudnya begini, saudara yang Allah muliakan, hidup itu seperti perlombaan. Kalau muqarrabin itu orang yang menang juara 1, kalau ashabul yamin juara 2, juara 3, kurang begitu. Tapi dia beruntung. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin. Kalau orang yang mukadzibin, orang yang membohongi, dhalin, tersesat, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanuzulun min hamim wa tasliyatul jahim." Nuzulun min hamim itu tempatnya hamim. Hamim itu adalah air panas. Wa tasliyatul jahim, dan tempatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surah Al-Waqiah Allah katakan, "Inna hadza haqqul yakin."